Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Guru. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Guru. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema tentang Yesus yang berbelas kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tema tentang Yesus Sang Pendoa. Saya harap anak-anak masih ingat Yesus Sang Pendoa. Ya, Yesus selalu mencari waktu untuk berdoa dan Dia juga mengajarkan kita bagaimana kita berdoa secara baik dan benar. Untuk hari ini kita masuk ke tema yang baru, Yesus yang berbelas kasih. Untuk itu marilah kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan Sari untuk pimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendalami tema Yesus yang berbelas kasih, saya mau cek dulu kehadiran kita. Siapa yang tidak hadir ini hari? Semua hadir. Ya, baik. Terima kasih. Karena semua sudah hadir, maka untuk mendalami materi tentang Yesus yang berbelas kasih, kita harus memahami dulu yang pertama, ini namanya pemahaman bermakna, bahwa di dalam kehidupan kita saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang tersingkirkan. Banyak sekali kita jumpai orang-orang yang menderita. Itu para contoh itu misalnya ini, para pengemis, gelandangan, anak-anak kecil yang mengamen, terus pemulung. Orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang perlu mendapat perhatian kita. Untuk materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan refleksi, pengamatan, dan tanya jawab, peserta didik dapat memahami tindakan-tindakan belas kasih dalam hidup sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pertama. Dan tujuan pembelajaran kedua adalah melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, peserta didik dapat menemukan tindakan-tindakan belas kasih Yesus berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Kemudian Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 38 dan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Supaya kita makin mendalami materi tentang Yesus yang berbelas kasih, ini Bapak Guru ada siapkan satu video yang bisa membantu kita dalam memahami materi Yesus berbelas kasih.
video tadi mengisahkan tentang tindakan belas kasih dari seorang pemilik warung yang merasa kasihan, rasa iba terhadap anak yang mencuri karena ibunya yang sakit. Dia curi obat untuk ibunya yang sedang sakit. Untuk mendalami video tadi, untuk membantu kita memahami materi Yesus yang berbelas kasih, kita sudah duduk dalam kelompok, kita diskusikan bersama beberapa pertanyaan berkaitan dengan video tadi. Silakan ketua mengatur kelompok supaya bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, kisah apa yang kamu saksikan dalam video tadi? Jadi video tadi itu dia ngomong tentang apa? Baik, kita sudah diskusi. Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah ya? Kalau sudah, saya minta kesediaan ketua kelompok 1 untuk bacakan hasil diskusi di depan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Satu, seorang pemilik warung yang merasa kasihan terhadap seorang anak dan dipukul karena mencuri obat untuk ibunya. Sekian hasil diskusi. Terima kasih. 2, silakan. Ketua kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 3 silakan membacakan hasil diskusi. Hasil diskusi kami. Satu, seorang bapak yang merasa iba dan menolong anak yang sedang terpukul. Sudah suka membantu orang yang kesusahan. Sekian dan Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang dengan beberapa kesimpulan yang perlu kita pahami berkaitan dengan video tadi. Yang pertama, pada umumnya orang ketika seseorang dijahati, ia akan membalasnya dengan kejahatan pula. Bahkan jika mungkin pembalasan yang dilakukan lebih berat atau lebih besar. Semangat mata ganti mata, gigi ganti gigi, semangat balas dendam masih tetap dipraktikkan banyak orang. Secara harfiah kata bela rasa berarti ikut merasakan atau ikut menderita bersama. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri khas orang Kristiani adalah kasih atau bela rasa. Salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena bela rasa sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan kehendak. Mari kita dalami tema Yesus yang berbelas kasih dalam kitab suci. Ini kita baca atau dalami dalam kelompok. Kelompok 1 mendalami tema Yesus yang berbelas kasih dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Kelompok 2 yang ini Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 38. Kelompok 3 Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti di layar. Pertanyaan untuk kelompok 1 ada 3. Pertanyaan kelompok 2 ada 3 dan pertanyaan untuk kelompok 3 ada 3 juga. Untuk kelompok 1 sudah selesai ke belum? Sudah. Sudah. Kelompok 2 Sudah. Untuk kelompok 3 Sudah. Sekarang
Sementara ketua kelompok dari masing-masing kelompok untuk maju dan bacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Saya Yesus merasa kasihan dan ibu yang merasa sedih karena kematian anaknya. Dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok yang lain diam dan dengar. Kelompok 2 Yesus memberi makan 4.000 orang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ketua kelompok silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Soal berdasarkan bacaan tadi, seperti apa kasih yang dikehendaki Yesus? Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita. Sekian hasil diskusi kami. Kita mendengar hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Mari kita dengar kesimpulan dari hasil diskusi tentang pendalaman Injil tadi. Yang pertama, melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikut, itu adalah refleksi. Ingat kembali, apakah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik atau kurang baik? Kedua, apakah materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan cukup baik? Kemudian yang ketiga, apakah materi yang kita pelajari hari ini berguna untuk perkembangan iman kamu? Untuk tugas satu saja, yaitu kamu diminta untuk menyusun doa bersama dalam kelompok ya. Jadi ini dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kamu susun bersama sebuah doa untuk orang-orang yang kurang diperhatikan dalam hidup bermasyarakat. Tugas ini dalam kelompok. Nanti minggu depan itu kita periksa masing-masing kelompok bacakan doa yang disusun di depan kelas. Baik, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sari, sekali lagi saya minta bantuan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami dengan penuh belas kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk